Halo Sobat Extro TV dan pencinta otomotif dan juga Honda lovers. Kita bisa melihat video sebelum ini bahwa betapa penting tentang pengereman atau daya rem pada saat kita mengemudi mobil. Sebagaimana di video tadi kita lihat pengujian rem ya. Luar biasa sekali. Mereka begitu concern dengan kualitas rem. Karena rem adalah merupakan sebuah ornamen yang vital di dalam mobil atau kendaraan. Ya, bayangkan jika tidak ada rem, maka bisa terjadi seperti ini. Nah, di gambar ini, crash, sangat berbahaya. Sehingga rem harus dalam kondisi yang prima saat kendaraan atau mobil mengaspal atau melaju di dalam perjalanan. Apalagi untuk mobil balap, ini luar biasa, sangat-sangat penting guna daripada rem. Secara umum orang mengenal ada dua macam rem, yaitu rem cakram dan rem tromol. Ya sebenarnya masih ada lagi ya, rem hidrolik, rem angin, rem tangan. Tapi orang lebih mengenal rem itu adalah rem cakram dan rem tromol. Nah, pabrikan Honda masih memakai rem cakram dan rem tromol. Rem tromol terdapat pada mobil-mobil MPV khususnya seperti All New BRV, Brio, kemudian juga Mobilio yang bagian belakang. Namun yang depan sudah memakai rem cakram semua. Seringkali banyak pandangan-pandangan miring mengenai rem tromol. Apakah rem tromol ini kualitasnya tidak lebih bagus dibanding rem cakram? Seolah-olah rem tromol ini memiliki kualitas yang lebih rendah dibanding rem cakram. Rem tromol memang kelihatannya lebih jadul ya, tapi masih banyak dipakai oleh mobil-mobil maupun juga kendaraan motor. Kalau dalam video ini truk dan bus ini pada umumnya memakai rem angin ya guys. Itu lebih kuat pengeremannya ya untuk mobil-mobil besar atau mobil-mobil yang berbeban berat. Nah, bayangkan saja jika remnya dari bus itu tidak sehat atau tidak berkualitas, maka sangat berbahaya, membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Rem jelas merupakan salah satu dari sekian komponen yang vital sekali, karena fungsi utama rem untuk mengurangi laju kendaraan dan secara langsung membantu pengendalian sebuah kendaraan atau mobil. Meski sudah tergolong kuno, tapi rem tromol ini bandel alias jarang rewel. Memang sih secara penampilan jadi kurang sporty karena tidak ada piringan besar dan kaliper di balik velgnya seperti pada mobil balap. Nah, para pencinta otomotif, memang pada umumnya rem cakram ini dipakai oleh mobil-mobil yang baru. Biasanya bagian depan, tapi bagian belakang masih pakai tromol. Nah, kelebihannya apa untuk rem tromol ini? Untuk rem cakram biasanya dipakai oleh mobil-mobil yang berdaya mesin atau kapasitas mesin yang besar, sehingga membutuhkan daya rem yang kuat. Tetapi untuk rem tromol, ya rem tromol ini terkenal tangguh ya, karena memang tertutup sehingga juga tidak terlalu banyak kotoran. Kemudian perawatannya juga mudah, sehingga menjadi andalan bagi mobil-mobil low MPV dan low SUV seperti All New BRV, Mobilio. Keuntungan yang lain jika memakai rem tromol adalah jenis rem ini menyediakan kontak lebih besar antara kampas rem dan bidang gesek di tromol itu. Karena kontak kampas rem dan tromol lebih besar, memungkinkan daya pengereman tersebar lebih luas dan sangat mengembang, maka permukaan kampas rem akan saling bergesekan dengan tromol atau drum brake yang berputar itu. Hasil gesekan pada tombol tersebut yang membuat laju mobil semakin berkurang. Nah guys, cara kerja rem tromol yaitu dengan cara mengembang, di mana saat kita melakukan pengereman, maka kampas rem menempel pada brake pads. Rem tromol ini punya desain perangkat yang tertutup, di mana brake pad tertutup oleh tromol. Implikasi tersebut adalah kotoran dari jalanan tak mudah menempel di rem tromol.
Karena permukaan kampas yang bergesekan dengan tromol cukup lebar, ini membuat daya pengereman cukup kuat tapi prosesnya lembut. Jadi dari sisi kenyamanan, rem tromol ini tidak ngagetin. Nah, sementara itu, Honda All New BR-V, Honda City, Honda HR-V tetap memakai cakram sebagai rem depannya. Ada di depan karena saat mengerem semua bobot pindah ke depan. Untuk itu, mobil tetap butuh rem cakram karena perlu kemampuan yang lebih hebat sebagai efek menahan bobotnya tadi. Jadi menurut saya antara rem cakram dan rem tromol ini saling melengkapi ya. Kekuatan masing-masing, kelebihan masing-masing ini menjadi sebuah persatuan yang kuat sebagaimana suami istri, ya enggak? Saling melengkapi. Berbeda itu tidaklah jelek, tapi saling melengkapi. Ya, kami memberikan saran bagi para sobat semua, baik itu rem cakram, rem tromol, itu membutuhkan perawatan yang prima. Saat servis berkala maupun juga servis-servis yang bersifat free service, maka kemudian secara sistem mekanisme akan ada proses pembersihan rem. Sehingga faktor kebersihan kesehatan rem ini menjadi hal yang utama. Dan jangan lupa untuk menambah kekuatan pengereman, maka pabrikan Honda sudah menambahkan teknologi dalam pengereman dengan ABS dan ABD, yaitu Anti-Lock Braking System dan Electronic Brake Distribution. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi para sobat semuanya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini. Selamat beraktivitas.